الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kita sampai di surat Al-An'am ayat 150. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul halumma syuhada'akum alladhina yashhaduna anna Allah harrama hadza. Masih tentang polemik aturan tentang makanan, baik makanan yang menurut tradisi diharamkan oleh mereka atau dihalalkan oleh mereka, ataupun menurut tradisi yang bertentangan dengan aturan Allah. Nah, di ayat ini Allah menantang mereka. Katakan Muhammad, halumma syuhada'akumul ladina yashhaduna anna Allah harrama hadza. Coba bawa ke sini orang-orang yang katamu bisa membuktikan bahwa Allah memang mengharamkan ini, mengharamkan itu, harrama hadza gitu kan. Mana coba? Kalau memang di dalam kitab Taurat, coba tunjukkan. Kalau memang di dalam kitab Injil, coba tunjukkan. Kalau memang ada di dalam kitab Zabur, coba tunjukkan. Atau dalam suhuf-suhufil ula, suhuf-suhuf terdahulu, sahifah yang ada pada Nabi Ibrahim, atau coba lihat, mana? Begitu. Kayak Bani Israel itu ya. Itu kan diberi Allah kitab Taurat, tapi mereka bikin kitab sendiri. Namanya Talmud. Kitab Talmud ini udah aneh-aneh aja tuh. Yang menghina Ibu Maria sebagai pezina, yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu anak zina, macam-macam wes kitab Talmud ini. Jadi mereka tidak cukup dengan, bahkan kitab Talmud inilah kitab yang mengadopsi ajaran Nabi Sulaiman, di mana di dalamnya itu ajaran tentang sihir. Jadi dia mengadopsi dari Harut dan Marut, ajaran dari Surabaya Hermia. Saya percaya. Jadi sana, jadi maka di sini fa'in syahidu fala tashhad ma'ahum. Dan kalian kalau mereka memang misalnya benar-benar bersaksi, iya benar ini dalam kitab Talmud, dalam kitab ini ada, kamu Muhammad jangan ikut bersaksi bersama mereka. Itu sudah jelas yang kemarin disebut sebagai adhanna wa tahrusun. Dhan hanya semacam dugaan-dugaan, tahrusun bahkan mungkin kebohongan yang mereka buat-buat itu. Kebohongan yang mereka buat-buat. Jadi jangan ikut. Kalau kita tarik ke zaman kekinian juga sama. Sampean dan saya, kalau disampaikan misalnya ada, ini ada dalam kitab ini, dalam kitab itu, jelas-jelas bukan kitab dari Rasulullah, juga bukan apalagi dari Al-Quran gitu. Terus orang bilang ini loh, tapi memang gini itu loh ya. Saya rasa penyakitnya sama ya. Kalau zaman dulu misalnya orang terbiasa menganggap bahasa Ibrani itu sebagai bahasa Tuhan karena tulisan di dalam kitab Injil misalnya pakai bahasa Ibrani atau bahasa Kipti, maka masyarakat melihat bahasa Kipti maupun Ibrani itu sebagai bahasanya Tuhan. Sehingga kadang-kadang ada kitab-kitab ciptaan para ulama Yahudi maupun pendeta Nasrani saat itu terus dianggap benar gitu aja, udah pasti gitu kan. Karena kitab Taurat dan Injil pakai bahasa Kipti dan bahasa Ibrani, sehingga dua bahasa itu dianggap bahasa Tuhan. Maka kitab-kitab turunan ciptaan para ulama Bani Israel itu dianggap bahwa itu dari Tuhan gitu loh. Nah, tidak salah kalau kemudian zaman sekarang misalnya juga begitu.
kitab-kitab asalkan memang benar sudah bahasa Arab gitu aja, dan sudah apa ya, apalagi diungkapkan oleh si ulama ini, ulama itu dan lain sebagainya, itu udah itu dianggap sebagai kebenaran. Kayak nyanyi-nyanyian itu, nyanyi-nyanyian sekarang itu. Ini salah kaprah benar. Ada nyanyian Arab yang sebenarnya itu sama sekali bukan sholawatan itu. Apalagi kok doa, itu tuh nyanyian kerinduan, nyanyian cinta itu. Nyanyian cinta, bukan nyanyian sholawat, bukan nyanyian sholawatan sama sekali. Bismillah. Jadi sama sekali bukan nyanyian, apalagi kok doa-doa, enggak ada. Dia itu nyanyian ya kayak nyanyian artis sekarang, cuma bahasa Arab. Nyanyian itu dibuat oleh orang Mesir, gitu. Jadi nyanyian tentang seseorang perempuan yang sangat merindukan laki-laki, kapan ketemu, ya nyanyian gitu sudah. Tapi sekarang dinyanyikan di panggung-panggung sholawatan, dipikir itu sholawatan, tidak ada. Orang Indonesia itu kalau sudah bahasa Arab itu dipikir semua. Tak tunjukkan ya nanti nyanyiannya. Bukan soal nanti jangan-jangan sampean juga ngikut-ngikut, bukan. Nah, yang demikian ini kata Allah pada saat itu, kalau kamu Muhammad, mereka misalnya membawa bukti tentang Allah mengharamkan ini dan itu dalam kitab-kitab yang mungkin mereka ciptakan sendiri, kalaupun Taurat dan Injil juga ditambah kurangi, maka fala tasyhad ma'ahum, kamu jangan ikutan kemudian membenarkan itu, jangan. Maka kalau sekarang juga saya sajak sampean semua ini untuk jangan ikut-ikutan, gampang membenarkan asalkan itu sudah bahasa Arab gitu, ya, sudah pasti benar. Ada ribuan kitab dulu yang dikarang oleh para ulama zaman sekarang maupun zaman dulu yang berbahasa Arab, dan tidak semuanya selalu membenarkan atau mendukung terhadap kehalalan, keharaman yang benar, yang sesuai dengan benar-benar apa yang dimaksud Allah. Jadi ayo hati-hati ya, nanti terakhir saya akan tunjukkan itu lagu yang saya maksud tadi itu, dan banyak lagi. Kalau didengerin gitu tuh ya kayak lagu sholawatan ya, karena memang kita terbiasa. Jadi ada cerita lucu ya. Ada orang orang Arab baru berkunjung ke ke satu daerah gitu kan. Kemudian dia reporter, sebenarnya reporter TV dari entah dari Al Jazeera atau mana gitu, lalu membawa satu tempat yang di situ ada dulu pernah dibantu sama mereka gitu. Kemudian ngobrol-ngobrol sama para pekerja, orang penduduk di situ gitu kan, lalu bertanya-tanya gitu. Kemudian nah reporter ini sambil kemudian mengatakan kan di hadapan kamera, oh bahasa Arab, oh orang sekitar langsung amin amin gitu. Jadi pikir padahal dia sedang ngomong bahasa apa inilah gitu. Jadi ini yang harus kita, ya memang karena orang Indonesia kalau bahasa Inggris dianggap pasti keren gitu kan, karena memang bahasa Barat dianggap sebagai representasi kemajuan, modernitas. Sementara kalau bahasa Arab dianggap sebagai representasi bahasa Quran. Padahal di Arab sendiri ya banyak orang Kristen, orang Yahudi banyak. Wajah-wajah sana kan ya memang wajah Arab ya. Makanya kita tidak boleh dibatasi oleh bahasa maupun wajah ya, supaya tidak gampang tertipu oleh hal yang tidak disebutkan atau diajarkan Allah. Wala tattabi' ahwa'al ladzina kadzdzabu bi ayatina wal ladzina la yu'minuna bil akhirati wa hum bi rabbihim ya'dilun. Dan kemudian juga jangan ikut kehendak mereka Muhammad, jangan. Mereka memang pelan tapi pasti halus banget ya, ingin mengajak kamu kembali mengikuti mereka, pelan namun pasti. Nah kebanyakan kemudian yang tidak mau ikut Rasulullah itu ada beberapa yang karena gimana tuh Mas, misalnya ya
Kayak Abi Thalib itu, bapaknya Ali, bapaknya sahabat Ali, itu kan sebenarnya senang sama Rasulullah itu, bahkan membela Rasulullah itu. Cuma pada saat kemudian akan diajak itu, beliau masih sungkan gitu loh sama masyarakat itu. Gimana Tomat? Nah, nanti kalau aku ikut agamamu, padahal aku ini tokoh masyarakat, terus ya apa nanti pandangan masyarakat tuh gimana? Nah ini loh. Jadi hanya karena itu sebenarnya Abi Thalib itu tidak ikut itu. Loh, Abi Thalib itu ngomong sama seluruh orang Mekah, kalau kalian berani nyentuh kulitnya Muhammad, tangkai dulu mayatku. Jadi sampai berani mati demi membela Nabi Muhammad SAW. Tapi untuk mengakui kebenaran itu secara terbuka, sungkan. Nah ini yang namanya tetapi ahwa'ahum, masih mengikuti ya itu tadi, sungkan, sehingga nah ini Rasulullah diwanti-wanti sama Allah, la tetapi ahwa'al ladzina kadzabu bi ayatina walladzina la yu'minuna bil akhirah. Orang-orang yang mendustakan ayat kami itu tidak layak Muhammad kami ikuti, apalagi dia juga nggak percaya sama akhirat itu kan, dan kepada Allah juga melampaui batas, mempersekutukan, jangan gitu. Katakan juga Muhammad, ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Sini kalau kamu tidak tahu dan tidak mampu membuktikan, membawa bukti bahwa Allah mengharamkan ini itu di kitab kalian, sudah sini kamu, sini. Tak tunjukkan apa sih sebenarnya ini haramkan Allah sama kalian. Nah itu loh sini ya. Ketika Rasulullah begitu tuh ya, misalnya Rasulullah mengatakan sini gitu ya, tak tunjukkan. Sini, ta'ala itu kan kemarilah itu. Kemarilah kamu, tak tunjukkan. Loh ketika Rasulullah begitu itu, sini tak tunjukkan, ini loh yang diharamkan Allah sama kalian. Itu Rasulullah nggak bawa apa-apa loh dulur. Kalau misalnya tadi ini misalnya di forum debat gitu ya, lalu orang-orang Yahudi Nasrani itu bawa kitab tuh, bawa Yahudi bawa Tauratnya atau kemudian kitab-kitab turunan karangan mereka, Nasrani juga bawa Injilnya atau kemudian kitab-kitab lagi turunan karangan mereka. Ada tulisannya, ada kertas entah sesederhana apapun, entah di pelepah kurma, di kulit binatang, ada itu. Lah Rasulullah begitu jawab, ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Coba ke sini kamu, tak tunjukkan apa yang diharamkan Tuhanmu kepada kalian. Sini. Nah itu Rasulullah tidak bawa apa-apa loh dulur, tidak bawa apa-apa, tidak ada satu kertas pun, yang tidak ada papan tulis, yang tidak ada bukti apapun dalam bentuk apa, tidak ada. Misalnya Rasulullah begitu, kemudian sini tak tunjukkan, lalu orang-orang diajak ke gua gitu misalnya ya, kemudian di dinding gua ada tulisan tentang masa lalu, ada ayat yang diturunkan kepada Nabi siapa, ini loh buktinya, gitu masih mending. Ini tidak ada. Jadi kalau misalnya saat itu orang Yahudi maupun Nasrani bertanya mana, lalu Rasulullah membacakan ayat, Allah berfirman kepadaku begini, begitu. Nah, padahal di mata orang Yahudi Nasrani, seorang Muhammad itu ya hanya seorang ummi, seorang apa? Orang yang tidak bisa baca tulis. Lalu sini kamu tak tunjukkan, ini loh firman Tuhanmu. Nah gimana coba kalau sampean jadi ulama Yahudi maupun ulama Nasrani, ada orang yang nggak bisa baca tulis, lalu sampean datang dengan bawa kitab-kitab yang tebal, lalu dia nggak bawa apa-apa, terus ngajarin sampean, Tuhanmu itu nggak nyuruh gitu, Tuhanmu itu nyuruh gini, ini loh buktinya. Nah buktinya itu ya suara dia, suara beliau Rasulullah, tapi kan di mata mereka bukan Rasulullah, gitu loh. Sehingga ini ketika kalau atlu ma harrama rabbukum alaikum, sini tak tunjukkan apa yang diharamkan Allah. Kemudian yang kemarin itu tentang binatang kriteria yang diharamkan Allah itu, ini yang benar ini gitu. Lah kalau orang Yahudi Nasrani itu loh, kalau tidak benar-benar karena karunia Allah, mana mungkin bisa mau beriman. Saya kan sering tanya sama sampean semua ya kan, seandainya Rasulullah hidup di masa sekarang dengan kondisi seperti itu,
berimankah kita? Seandainya kita hidup di masa Nabi Muhammad SAW, Abu Jahal atau Abu Bakarkah kita? Saya sering ditanya gitu. Itu bukan untuk apa-apa, tapi untuk menguji tingkat keimanan kita supaya lebih baik gitu ya. Allah tusyriku bihi syai'an, agar kamu tidak mensekutukan Allah dengan apapun. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kalian harus berbuat baik. Betapa akhlak Islam itu dibangun sedemikian baik. Kalimat wabil walidaini ihsana sampai hari ini tuh masih relevan, masih up to date untuk dilaksanakan. Berarti sejak dulu memang kepada orang tua itu ada indikasi tidak baik, sehingga diperintahkan untuk berbuat baik. Kalau kita tarik ayat ini sekarang, ayat ini tidak hanya berlaku untuk orang Yahudi, Nasrani atau kafir Mekah, tapi untuk sekarang, ketika bahkan anak-anak sekarang sudah mulai lupa bagaimana hormat terhadap orang tua. Ini selalu sering banget untuk wabil walidaini ihsana ini ditempelkan di ayat-ayat tentang ketauhidan, ya. Ditempelkan di ayat-ayat tentang menyembah Allah. Nah, itu kan berarti betapa tema atau topik perintah tentang hormat kepada orang tua itu penting sekali sampai ditempelkan setelah perintah menyembah pada Allah. Itu selalu ketika Luqman berwasiat kepada anaknya, ketika keluarga Ali Imran juga begitu, selalu. Itu kan berarti penting sekali. Nah, sekarang ini nggak dianggap penting, ya. Sekolah-sekolah itu udah nggak ngajarkan itu. Sekolah-sekolah hanya mengajarkan ya apa caranya, gimana caranya anak-anak itu pintar secara skill, akhlak nanti dulu. Ya sudah. Akhirnya pendidikan yang mengarah kepada robot-robot. Orang-orang yang terampil secara skill, tapi tumpul secara keimanan spiritual. Nah itu. Nah, ini yang perlu diperbaiki. Wala taqtulu auladakum min imla, dan kamu juga jangan membunuh anakmu hanya karena takut miskin. Yo, korek. Jangan ya. Kemarin saya terangkan ya tentang KB, konsep keluarga berencana, bahwa keluarga berencana itu dibolehkan kalau alasannya adalah kesehatan, kalau alasannya adalah karena ingin mengatur kelahiran. Kalau alasannya karena takut miskin, nggak boleh loh ya. Ya ini ayatnya. Karena apa? Allah berfirman, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Nggak usah aneh-aneh kamu. Kami yang memberi rezeki kamu dan mereka. Itu. Sebanyak apapun anakmu, jika memang Allah memberi rezeki ya banyak aja, ya ada aja. Jadi jangan karena itu alasannya, tapi alasannya adalah karena misalnya takut tak mampu mendidik secara baik secara agama, karena alasan kesehatan memang akan berbahaya kalau punya anak lagi, hanya karena alasan ingin mengatur urutan kelahiran, itu boleh. Tapi kalau alasannya di hati itu karena miskin, itu Allah tersinggung gitu dalam tanda kutip, ya kan? Kayak kamu aja. Buktinya orang-orang dahulu maupun di zaman sekarang yang dikasih banyak anak, ya alhamdulillah bisa-bisa saja, sukses-sukses saja, gitu ya. Tuh. Jadi saudara saya juga 20, alhamdulillah ya dikasih Allah, dan hidup di zaman sekarang, bukan kok zaman masa lalu itu. Anak saya sendiri 11, ya, meskipun diambil Allah 4, sekarang masih 7. Iya. Alhamdulillah kok ya diberi Allah sehat. Karena kita percaya nahnu narzuqukum wa iyyahum. Orang sekarang itu kan terlalu mendewakan materi ya, sehingga kemudian ditakut-takuti oleh materi juga gitu loh. Ya, kayak kemarin saya di Madiun, saya juga diskusi banyak dengan personil yang ada di Kabupaten Madiun maupun di Kota Madiun. Nah, di Kota Madiun saya juga diskusi banyak dengan
kakak ipar saya itu gak banyak. Kalau hidup ini pilihan, kalau hidup kita ini memilih untuk seperti apa, ya begitulah hidup kita. Nah, SMA inilah mengajak hidup enak dunia akhirat. Enak dalam konteks bagaimana standar hidup kita itu kita yang atur, bukan iklan, bukan orang lain, bukan tetangga. Nah, itu nanti aman, tenang hidup kita, sehingga bisa selalu punya porsi untuk dunia akhirat kita. Ya, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batana, dan janganlah kamu mendekati perbuatan keji baik secara sembunyi maupun secara terang-terangan. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Jangan kamu membunuh siapapun kecuali dengan alasan hak. Jangan membunuh orang-orang yang diharamkan Allah untuk dibunuh. Semua orang diharamkan Allah untuk dibunuh, kecuali ada alasan. Apa itu? Misalnya buhot atau kafir harbi. Yang itu para penjajah Belanda dulu yang memerangi kita, boleh kita bunuh mereka dalam rangka mempertahankan di konsep defense. Kan itu. Tapi kalau tidak ngapa-ngapain, sekafir apapun mereka, nggak boleh kita membunuh. Nggak boleh, nggak ada alasan itu. Gitu kan? Jadi sezalim apapun perbuatan maksiat mereka, nggak ada alasan kita. Kecuali kalau kemudian seperti hukum dalam Islam ya, dia membunuh maka boleh dibunuh. Atau hukuman-hukuman lain yang memang dibolehkan Allah. Lalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun. Itu pun harus atas perintah pengadilan, artinya pemerintah yang sah, yang berhak, bukan kita individu-individu ya. Itulah Allah perintahkan kepada kalian agar kalian mengerti dan memahami serta mengamalkan. Jadi betapa detail hukum-hukum Allah mengatur kita dulu ya. Oke. Saya rasa itu, monggo silakan kalau ada yang mau disampaikan silakan. Silakan. Monggo kita hangatkan dengan diskusi. Kalau ada yang mau ingin disampaikan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Mbak Isa, silakan. Ya, Gus, ini kan kondisi saat ini boleh dibilang kehidupan saat ini role model kehidupan zaman Nabi ya Gus ya. Apa yang terjadi dulu juga akan terjadi saat ini kehidupan itu ya. Nah, memang mencermati saat ini kita melihat sebenarnya krisis ketauhidan ya, dan itu hampir di semua lini kehidupan dan dalam skop kecil maupun skop besar. Nah, upaya apa nih Gus yang harus kita lakukan untuk bisa menguatkan tauhid kita, terutama di keluarga, dan di samping mungkin belajar agama dan yang membuat fondasi apa nih yang bisa kita lakukan untuk menguatkan, memperkuat tauhid kita, termasuk menerangkan tauhid kita ke anak-anak, keluarga, saudara maupun masyarakat. Karena bagaimanapun krisis yang terjadi tidak lepas adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, ini upaya apa harus kita lakukan untuk itu, Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang ini tanggung jawab ya. Kalau kita lihat di Quran itu kan sejak awal disampaikan anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Jauhkan, peliharalah. Api neraka di situ tuh bukan hanya neraka yang nanti di akhirat, itu hanya dampak dari perilaku di dunia. Api neraka yang dimaksud di situ adalah ya ini fenomena Dajjal ini.
fenomena kerusakan yang sekarang sedang melanda. Jadi kalau sampean dan saya kemudian melihat kondisi ini sekarang baik-baik saja, nah ini yang malah justru berbahaya di situ. Lebih berbahaya lagi, ini jika para penyeru agama yang harusnya menjadi basyiron wa nadhiron, kan fungsi dan tugas Rasulullah itulah basyiron wa nadhiron, memberikan kabar gembira tentang pahala, tentang surga, juga memberikan peringatan tentang dosa, tentang neraka. Nah ini sekarang itu ceramah-ceramah itu lebih hanya bicara tentang pahala dan surga, sangat jarang yang bicara tentang dosa dan neraka. Padahal untuk membuat orang menjauhi yang kerusakan tadi, itu harus tetap diberikan secara balance antara iming-iming pahala surga dengan ancaman dosa dan neraka. Gak usah kita bicara agama itu tentang neraka, jangan takut-takuti umat lu. Quran itu, Quran pintar apa? Masa kita merasa lebih pintar daripada Quran? Masa kita merasa strateginya lebih hebat daripada Allah dan Rasul? Kalau memang kondisinya seperti itu, tentu Quran tidak ada yang bicara tentang neraka. Coba lihat berapa bab dalam hadis itu bicara tentang dahsyatnya siksa neraka. Ya karena memang manusia itu perlu reward and punishment. Di satu sisi diiming-imingi reward dengan pahala dan surga, di satu sisi tetap harus diancam dengan punishment berupa dosa dan neraka. Kita itu ya, baik sebagai penceramah, pendakwah, maupun sebagai pribadi, jangan merasa sok wise lah. Jangan merasa sok bijak melebihi Allah dan Rasulnya. Sehingga kemudian kita itu hanya menyampaikan yang enak-enak saja kepada masyarakat, termasuk kepada putra-putri kita, ya, kepada keluarga kita. Bahwa agama ini memang berisikan dua itu, berisikan dua sisi, tentang larangan dan perintah. Makanya kemudian kita disebutkan apa yang kalau misalnya ditanyakan Bu Anissa, apa yang kita itu sudah dibilang Bu Anissa, bahwa coba dibuka tuh, enggak dibuka ayatnya mawon langsung ini. Jadi di surat Ali Imran coba ayat 110. Kalau yang pertama tadi ya, di ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Dan di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Nah, jadi di situ jelas, kamu itu apa sih? Kamu itu adalah umat terbaik. Apa ciri umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyeru kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar. Loh, menyeru dari yang kepada yang baik, ini kan dengan iming-iming tadi itu, pahala maupun surga. Mencegah dari yang mungkar, selain kita terangkan apa buruknya, itu juga kita terangkan tentang ancamannya. Ya memang harus begitu. Kita tuh tidak perlu, kita itu mengikuti cara dakwah Rasulullah. Sudah. Nah, dimulai dari apa? Dimulai dari surat At-Tahrim. Coba dibuka Bu Anissa. Dimulai dari At-Tahrim ayat 7, monggo. Atau yang lain bisa dibantu. Ayat 6, At-Tahrim ayat 6 ya. Atau ayat 6 juga ayat 7 ada. Sebutkan di sana tentang, sudah dong? Tentang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayyuhalladzina amanu, itu orang-orang yang beriman, Ayat anfusakum ma'alikum nar, ayat 6 dan 7, monggo. Ayat 6 dan 7. Tahrim 6 dan 7 ya.
Maka A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang nama cahaya. Ya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahkan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Subhanallah azim. Kan jelas di situ. Kemudian itu kan bagaimana ancaman terhadap neraka. Kan itu menakut-nakuti itu. Bahwa itu akan terbakar di neraka yang sangat keras siksanya, malaikat penjaganya yang sangat kebengis. Itu kan apa yang coba Quran mengatakan gitu kalau nggak ingin memang menakut-nakuti dan penting. Tetapi di ayat 8, coba di ayat 8 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Loh, coba. Dan kamu nanti akan dimasukkan ke dalam surga kalau kamu mau bertobat. Ikan iming-iming. Jadi selalu balance seperti itu. Sehingga apa yang perlu kita lakukan sekarang, pertama mulai dari diri kita, Bu Anissa, diri kita, kemudian keluarga kita. If you wanna change the world, then start from change yourself. Jadi kalau kamu ingin merubah dunia ini, mulailah dengan merubah dirimu sendiri. Quran sudah menyampaikan itu. Kalau kamu ingin menyelamatkan manusia dari api neraka, dari kejahatan, dari kesesatan, dari kerusakan ini, sesuai dengan surat yang tadi Ali Imran 110 tadi, menjadi umat terbaik, maka mulai dari pribadi terbaik. Ini cara apa? Ayo kita jaga diri kita, keluarga kita, dari segala macam godaan tadi. Ya itu tadi, mulai dari yang paling kecil, anak-anak kita jauhkan dari gadget dan sebagainya, kayak gitu kan. Ya kan? Itu. Kemudian anak-anak kita ikutkan dalam komunitas yang menyelamatkan. Kita diri sendiri juga gitu. Kita sendiri, kita selamatkan diri kita. Jangan ikutan komunitas yang hanya ya hihi atau ngaji kesana kemari tapi hanya flexing atau ngaji yang hanya mengiming-iming enak pahala tapi nggak pernah memberikan ancaman dan banyak hal lagi. Jadi bisa kita mulai dari diri kita, Bu. Karena kalau kita hanya mikirkan tentang besaran apa, wah ini gimana tentang di sana di sini, ya masih banyak hal lain yang bisa kita mulai dari diri kita. Oke, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Allah merahmati kita, senantiasa sehat selalu. Salam Senin, salam semangat. Dari Lamongan, saya sekarang sudah berada di Lamongan lagi. Memang tugasnya ngiteri jagat. Bismillah. Semua sehat nih, alhamdulillah. Sehat, dan nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan lewat tulisan maupun lewat lisan, sehingga bisa kita bahas bersama. Kalau hari ini misalnya waktunya habis, bisa kita lanjutkan besok. Semoga Allah merahmati kita semua dengan rahmat taubat, rahmat syukur. Tetap benar-benar tadi pertanyaan Bu Anissa tadi penting untuk kita memastikan bahwa kita, keluarga kita benar-benar selamat dari serangan Dajjal. Apa itu Dajjal? Fenomena jahat, fenomena rusak, fenomena kerusakan zaman akhir zaman ini. Dan memang ini benar-benar sudah mendekati kiamat sehingga semua kerusakan muncul, ya. Makanya orang yang paling beruntung adalah orang yang tiga, alladzina amanu wa amilus sholihat, dan yang ketiga nih, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Karena itu jangan bosan untuk ngaji. Kita di sini saling mengingatkan. Mudah-mudahan menjadi hamba-hamba Allah yang tidak rugi. Mudah-mudahan menjadi hamba-hamba Allah yang diselamatkan nanti di akhirat. Orang-orang yang benar-benar ashabul kahfi, benar-benar berselindung dalam gua keselamatan, dalam bahtera keselamatan di SPMA ini. Mudah-mudahan Allah kita memiliki dalam surat al-Mustaqim. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i Allahumma atina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa la tabaraka rabbana wa ta'ala alhamdulillah wa qadayt. Sallallahu alaihi wasallam.
اللهم ادع عنا البلاء والوباء وقد حسن من الجن وشر ربنا نجنا ولنا وصحبنا ربنا ولا تجعلنا في القبر ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا قل سبحان ربك من زاد مسلم سلام عليكم رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.